Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yang ulun muliakan dan yang ulun hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Samuda 1 atau kita singkat Samsat, jadi sini Kepala Samsat lah, Samuda 1. Dan yang ulun hormati Wakil Kepala Sekolah Samuda 1. Dan yang ulun hormati dan ulun muliakan Ketua dan Wakil Komite SDN Samuda 1. Dan yang ulun hormati undangan sekalian SMP Semuda berapa nih? SMP 3 Daha Selatan. Dan yang ulun hormati rombongan Maulid Al-Habsyi dari mana nih, dari Alabio lah. Alabio. Nah, alhamdulillah kita bisa dikumpulkan di tempat ini, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena perkumpulan kita hari ini itu merupakan perkumpulan yang istimewa. Jadi sayang perkumpulan istimewa seperti ini kita lewatkan. Sehingga kita kurang berkah. Kenapa kurang berkah? Karena tidak khusyuk mendengarnya, bepandir mendengarnya. Hendak dapat berkahnya, hendak dapat syafaat Nabi, hendak dapat syafaat Nabi masuk surga, mau? Dengarkan, siap? Salawat dan salam semoga kita ucapkan atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarganya, kerabatnya, zuriatnya dan pengikutnya hingga akhir kiamat. Hadirin wal hadirat, anak-anak yang Bapak cintai sekalian. Allah berfirman di dalam Al-Quran yang sebagaimana dibacakan oleh saudara Guru Arfani tadi. Laqad kana lakum, sungguh di diri Rasulullah, uswatun hasanah. Itu ada contoh akhlak pribadi yang layak kita ikut. Jadi jangan sampai kita mengikut pribadi akhlak kita, jangan sampai mengikut akhlak selain daripada Rasulullah atau yang menyimpang dari Rasulullah. Kalau pian punya favorit umpama Naruto, tahu Naruto? Nah, jangan diikut Narutonya. Karena kalau kepribadian akhlak kita, sifat kita, keseharian kita harus mengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bebinian dintu juga di belakang. Nih, buat anak-anak Bapak juga. Lah, jangan mengikut boneka Barbie apa segala. Nah, ikuti Rasulullah. Karena hanya di diri Rasulullah suri teladan contoh pribadi yang baik diikut. Karena semua apa yang sudah dipraktekkan oleh Rasulullah kita ikut tuh pasti ada berkahnya, Bian. Pasti ada kebaikannya. Lah, pasti ada kebaikannya. Apa di antara sifat Nabi, akhlak Nabi yang pantas kita contoh? Di antaranya itu adalah Nabi orang yang penyabar. Coba kita perhatikan. Siapa itu Nabi Muhammad? Di belakang tolong perhatikan, kayaknya kada dapat hadiah. Ini ada hadiahnya lah, apa hadiah? Siapa itu Nabi Muhammad? Nama beliau Muhammad. Abah Sidin Abdullah, Kai Sidin Abdul Muthalib. Mama Nabi namanya Aminah. Nenek Nabi, Kai Nabi Wahab, abahnya Aminah itu. Nabi kita itu dilahirkan di tahun gajah. Tahun gajah, tahu gajah lah. Bisa mencapai gajah. Lah, jangan melihat kalau Bapak menyambat gajahnya. Lah. Nah, jadi Nabi kita dilahirkan pada tahun gajah. Kenapa Nabi kita dilahirkan di tahun gajah? Karena pada saat itu tahun Arab belum ada.
Belum ada, tahun Hijriah belum ada. Dan bertepatan saat Nabi lahir, itu ada seorang raja dari Yaman ingin meruntuhkan Baitullah. Memakai kendaraannya yang bernama kendaraan gajah. Nah sehingga waktu kejadian itu menjadi sebuah nama, yaitu tahun gajah. Cakanya biar tahun itu menyerangnya tentara Abrahah pakai onta, ya tahun onta. Pakai hadangan, tahun hadangan. Tapi menyerangnya pakai gajah. Nah oleh karena itu dinamakan tahun gajah. Jadi Nabi kita itu terlahir dalam keadaan yatim. Waktu Mama Sidin hamil, Mama Sidin menianakan Nabi kita itu Abah Sidin sudah meninggal di saat Nabi berusia di dalam kandungan Mama Sidin usia 6 bulan. Berapa bulan Abah Nabi meninggal? Di usia berapa bulan Nabi dalam kandungan? 6 bulan. Nah setelah Nabi kita lahir, Nabi kita tumbuh semakin besar, disusukan oleh 2 orang yang menyusui, Suwaibatul Aslamiyah dan Halimatus Sa'diyah. Lalu mama Nabi kita yang bernama Aminah ini mengajak Nabi kita, Muhammad, kita ziarah ke Madinah. Kita beelang ke kubur Abah Ikam nang Bangaran Abdullah. Karena Abah Ikam dikubur di negeri Madinah sana. Lalu Nabi bersama Mama Sidin beelang ziarah ke Madinah ke kubur Abah. Lalu setelah sampai di kubur, Nabi kita pulang bersama Mama Sidin hendak ke Mekah. Itu mamanya Nabi sakit, gering, tersinggah di kampung yang bernama Abwa. Antara Mekah lawan Madinah ada kampung namanya kampung Abwa. Nah saat mengalami jatuh sakit mama Nabi kita, dan kemudian ternyata mama Nabi kita meninggal dunia. Saat itu Nabi berusia 6 tahun. Setelah 6 tahun hak asuh jatuh kepada kai Nabi kita nang Bangaran Abdul Muthalib. Setelah 2 tahun ma'asuh Abdul Muthalib, 6 tahun tambah 2 jadi usia berapa tahun? 8 tahun. Meninggal lagi Abdul Muthalib. Nah coba lihat, Nabi ini tumbuh hidup masih dalam perut Abah sudah meninggal. Di usia 6 tahun mama meninggal. Lalu diasuh oleh kakek Sidin 2 tahun ma'asuh usia 8 tahun. Meninggal lagi kakek Sidin. Bayangkan Nabi hidup dalam penuh keadaan ujian dan derita. Tapi Nabi kita sabar. Apa yang kita ambil dari pelajaran itu? Sabar. Kayak apakah kita? Berduitkah, kadakah? Jangan sedikit mengurangi prestasi sampian sekolah. Jangan koler. Aku jar kada berduit, kada sekolah gin. Jangan. Ini Nabi, abah kadada, mama kadada, tetap Sidin menjadi tumbuh dewasa, menjadi pribadi akhlak nang baik lah. Nah jaga benar kita ini. Dan kemudian setelah 2 tahun meninggal, Abah Sidin meninggal lagi kakek Sidin yang bernama Abdul Muthalib. Lalu hak asuh Nabi kita digaduh, diasuh, diharagu oleh paman Sidin nang Bangaran Abu Thalib. Nah lalu Abu Thalib ini sebelumnya beliau orang nang miskin, orang nang tidak berkecukupan. Tapi setelah menggaduh Nabi kita Muhammad, maharagu Nabi kita Muhammad, Abu Thalib ini berkah Nabi kita Abu Thalib menjadi orang nang kaya raya, sugih berkat Nabi kita. Nah jadi apapun yang berhubungan lawan Nabi bisa mencontoh pribadi Nabi, ada berkah. Siapa tahu sampian nang kada pintar sekolah, berkat mendengari Nabi, ingat kisah Nabi, jadi pintar lah. Nang kada naik sekolah, naik. Nang dulunya nakal, baik. Maulah seperti itu? Maulah? Hah? Kada mau baik? Maulah? Mau. Nah ikuti pribadi Nabi. Di antara teladan Nabi
yang bisa kita ikuti, bisa kita contoh, yaitu adalah Nabi orang yang jujur. Jujur terhadap diri sendiri, jujur terhadap ayah dan ibu, jujur terhadap guru-guru. Ini layak kita ikut. Jangan ada dusta. Karena dusta akan menghasilkan dusta. Satu dusta menghasilkan 1000 dusta. Bapak bekesah. Umpama Aam ditakuni orang. Aam jer orang ke pasar lah. Padahal kada ke pasar. Bepadah ke pasar. Ke pasar. Berapa 1 kali dusta. Imba tu jerdang di pasar, panas kah hujan kah? Hujan 2 kali. Ikam betaduh di mana? Di toko 3. Kemudian nukar napa? Nukar pisang 4. Buriknya bapak bersepeda motor 5.000-an dusta. 1 dusta menghasilkan ribuan dusta. Jadi jangan ada dusta. Nang penting jujur. Apapun, qulil haqqa walau kana murran. Katakan yang jujur itu, yang benar itu, walaupun pahit. Karena pahit-pahit dalam sakit-sakit dalam keadaan jujur itu pian, sekali aja sakitnya. Tapi imbahnya nyaman terus-terusnya. Lah, jadi jangan mau badusta. Ditakuni mama di rumah. Ujar mama, tadi sekolah lah, inggih ma'ajar, padahal berjalanan. Nah, janganlah, jangan. Jadi harus jujur. Bapak pulang atau guru di sekolah menakuni di rumah, belajarlah. Belajar pai, padahal main game. Nah, ini siapa nih main game nih? Yang main game siapa? Ayo di rumah. Jangan lagi main game lah. Itu otak pian, mental pian yang kena. Jangan. Jadi bapak biasa berjalanan, singgah di satu tempat lah kayak itu. Habis itu ada kayak ini nih, kayak Aam nih orangnya amai. Nah, tinju-tinju kayak ini amai. Orangnya orang kaya, turun dari mobil arpanya, dari mobil mewah mobilnya, tapi gegilaan orangnya, kasihan, gila. Jadi ulun takuni lah, kenapa julun anak ini? Jadi ujar nang keluarganya itu dari kecil kah kada hanya raja, cuman lantaran sering terlalu rancak main game. Nah, jadi tangannya kada anu lagi, matanya kada anu lagi. Nah, kasihan awaknya berkurus, padahal lamak benar jadinya. Makan kada mau, minum kada mau, guring kada mau. Orangnya timbul kegilaan. Nah, maulah. Nah, jangan main game, belajar. Lah, belajar ingat akan. Nah, kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah diasuh oleh paman Sidin Abu Talib tumbuh dewasa, akhirnya Nabi di usia 25 tahun kawin Nabi kita lawan Khadijah di usia 25 tahun. Lah, di usia 25 tahun kawin. Nah, setelah kawin dengan Khadijah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam 15 tahun dalam perkawinan, Nabi diangkat menjadi nabi dan rasul tepatnya di usia 40 tahun. Nah, jadi di usia 40 tahun Muhammad diangkat menjadi nabi, lalu bergelar Nabi Muhammad. Kemudian Nabi kita menyampaikan dakwah di Mekah selama 13 tahun, di Madinah pindah ke Madinah 10 tahun, 23 tahun Nabi kita menyampaikan dakwah sejak usia 40 tahun. Tambah 23, 63 tahun Nabi kita tutup usia di meninggal dunia, tepatnya umur beliau 63 tahun, dan ditanamkan di Madinah, lahir di Madinah, wafat di Madinah, dan dikubur di Madinah. Nah, itulah sejarah singkat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian sebelum Bapak akhiri, ini sudah 20 menit. Nah, ada pertanyaan. Siapa dapat menjawab, Bapak beri hadiah lah. Nih hadiahnya nah buah nah. Kalau Bapak ikhlas lah. Siapa dapat angkat tangan? Siap?
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abah beliau meninggal ketika beliau di kandungan mama beliau, kandungan Mama Sidin berapa bulan? Nah, bikin beritaan nih, Pak. Nah, tonton maju. Berapa? Anak Bapak? Maju sini ambil buah. Terus kemudian mamanya Nabi meninggal di saat Nabi kita berusia berapa tahun? Tuh, maju ambil sini baju hirang, ambil maju sini. Nah, ambil buahnya. Nah, anak ini gede demi kita. Nah lah. Pertanyaan berikutnya, angkat tangan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir pada tahun apa? Jainai maju. Bujur bepandir tapi punya makanya. Dan kemudian Nabi kita Muhammad setelah meninggal Mama Sidin diasuh, digaduh oleh siapa? Berdiri. Siapa ngaran Sidin? Nah, debat maju Sidin. Kemudian lagi pertanyaan Babinian, Abdul Muthalib kakeknya Nabi berapa tahun sempat mengasuh Nabi kita? Berapa? Maju sini, maju. Maju sini Binian, maju sini Binian. Berapa tahun Kaisidin menggaduh Nabi kita? 10 tahun, 20 tahun. Salah. 2 tahun. 2 tahun, Bujara. Dua tahun. Setelah kakek Nabi meninggal di usia Nabi 8 tahun, siapa yang memelihara Nabi kita? Maju ke muka. Nah, siapa yang memelihara Nabi setelah kakek saya meninggal? Pamannya. Siapa namanya? Abdul Muthalib. Abu Talib. Nah. Kemudian Nabi kita Muhammad lahirnya di Mekah, wafatnya di mana? Wafat di Madinah dan dimakamkan di mana? Usia berapa tahun Nabi tutup usia? Maju. Nah. Berapa tahun Nabi tutup usia? 63. 63 tahun. Nabi kita kawin lawan Khadijah umur berapa? 25 tahun. 5. Nah, bujur 25 tahun. Kemudian Nabi kita Muhammad ini diangkat menjadi nabi di usia berapa tahun? Binian. Maju tuh. Ya, tuh angkat tangan. Ya, maju. Lain Binian. Berapa tahun Nabi diangkat menjadi nabi dan rasul? 45. 70. 60. 40 tahun. Nah, bujur. 40 tahun. Sebutin lagi pertanyaannya. Lah, terakhir. Nabi kita diangkat 40 tahun menjadi nabi,
wafat di Madinah di usia 63 tahun. Dan berapa tahun Nabi kita berdakwah di Mekah? Mekah saja, Mekah aja. Nah itu bujur, maju 13 tahun. Dan di Madinah berapa tahun? Binian berapa? Maju. Nah 10 tahun. Nah mudah-mudahanlah. Nah itu aja dapat Bapak sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya kita berataan. Wabil khusus kepada ulun pribadi dan kepada kita berataan hadir di sini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.